Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami datang untuk mendengarkan sabda-Mu. Berikanlah kami pendengaran seorang murid untuk menangkap isi hati Tuhan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ada dua orang sahabat, dua musafir yang sedang berjalan di sebuah padang gurun yang sangat luas. Mereka berjalan bersama-sama. Ada kalanya di dalam persahabatan itu ada gesekan. Dan pada suatu hari mereka ada perbedaan pendapat dan salah satu dari temannya itu menampar. Kaget ya, kenapa ini temanku menampar ya karena perbedaan yang begitu sengit. Oke, begitu. Dia menuliskan apa yang menimpa dirinya di sebuah pasir, hamparan pasir itu. Hari ini sahabatku menampar aku. Kemudian mereka meneruskan perjalanan kembali dan sampailah mereka pada satu tempat, ada sebuah oasis yang mereka dambakan. Setelah berjalan beribu-ribu mil, beribu-ribu langkah, mereka menemukan sebuah oase dan mereka langsung menyegarkan diri mereka. Tidak hanya minum, mereka berendam dan salah satunya dari musafir tersebut hampir tenggelam. Dan ketika dia tenggelam, sahabatnya, kebetulan musafirnya yang ditampar tadi nih ya. Nah, sahabatnya ini menolong, menyelamatkan dia. Dan sahabat yang ditampar tadi, dia menuliskannya dalam sebuah batu karang. Hari ini, sahabatku menyelamatkan aku. Sahabatnya ini kemudian bertanya, kenapa kamu menuliskan kadang di pasir, kadang di batu karang? Sahabat ini mengatakan, ketika engkau membuatku terluka, aku menuliskannya di pasir, supaya angin segera menerbangkan dan aku melupakan. Tetapi kebaikan, kemurahan, keselamatan yang engkau berikan kepadaku, aku menuliskannya, memahatnya dalam sebuah batu karang supaya aku terus mengingat-ingat kebaikanmu di dalam hidupku. Yang jelek aku buang, kemudian yang baik aku akan terus mengingatnya di sepanjang hidupku. Dan inilah yang diinginkan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Di kota Kolose itu adalah kota kecil di Asia yang sekarang ini namanya Turki. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih. Ya, bagaikan sebuah baju, manusia baru harus mengenakan pakaian sebagai manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan jubah yang baru ini, kenakanlah kasih. Jadi pakaian kasih ini harus terus kita kenakan. Yang namanya manusia baru itu, ya ini kasih ini yang harus aku kenakan. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih ini tidak peduli kamu melukai aku, tidak peduli apapun yang kamu lakukan, aku harus mengenakan kasih ini sebagai sarana untuk mempersatukan dan menyempurnakan. Di beberapa hari ini mungkin kita gelisah melihat bangsa kita yang sedang berduka karena perpecahan, karena provokasi. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan firman Tuhan ini mengatakan, ini loh yang mesti kita lakukan, yaitu terus
mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari kita hidup di dalam harmoni, dalam perbedaan, dalam kemajemukan, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita saling bermusuhan. Ini adalah satu arena untuk kita menunjukkan kita itu berbeda. Kita itu memakai jubah kasih. Kita ini adalah manusia baru yang mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari kita belajar melakukannya hari ini. Ketika Yesus memberkati.